Salam saudara, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini tentang kecerobohan, diambil dari kisah Yefta, yaitu Hakim-Hakim 11 dan 12, dalam seri yang sama menghormati Tuhan lewat kegagalan manusia. Kita lanjut aja, bagaimana kita akan belajar tentang kehidupan Yefta, saudara-saudari. Dalam kehidupan Yefta ini, dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1-3, saya nggak baca seluruhnya. Kita tahu bahwa Yefta itu bapaknya adalah Gilead, tetapi ibunya seorang pelacur. Dengan kata lain, dia adalah seorang anak yang haram, saudara-saudari. Ya, dan ayahnya itu memiliki istri lain yang sah dan memiliki anak-anak juga, sehingga anak-anak itu adalah anak yang sah. Dan setelah anak itu dewasa, mereka mengusir Yefta dari rumah. Dan tentunya itu juga sepengetahuan oleh pemimpin-pemimpin mereka di Gilead ini, ya. Dan mereka bilang, kamu gak dapat warisan daripada ayah kami, sebab kamu anak dari wanita lain, artinya anak pelacur, anak haram. Yefta diperlakukan gak adil dan dibenci oleh mereka. Dan ketika dikatakan tidak dapat warisan, artinya buat orang Israel warisan yang paling utama adalah tanah. Artinya dia tidak bisa dapat tanah, artinya dia tidak bisa hidup di antara mereka, kaumnya. Sehingga akhirnya Yefta mau gak mau keluar. Jadi bukan Yefta keluar mau pergi, tetapi dia dipaksa keluar dari tempatnya. Kemudian di sana dia tinggal di daerah Tob. Lalu Anda tahu ini berarti dia tanpa keluarga, tanpa dukungan, dan dia adalah orang yang terbuang, dan biasanya orang terbuang akan bergabung dengan orang yang terbuang. Demikianlah di daerah Tob itu. Akhirnya orang-orang terbuang ini ya melakukan hal-hal yang buruk karena mereka untuk bertahan mungkin, ataupun juga karena mereka nggak ada mungkin adalah dendam ataupun penuh dengan amarah karena disingkirkan, akhirnya mereka melakukan ini. Jadi saya mau katakan adalah begini, bahwa Yefta itu adalah satu korban keadaan dari lingkungan yang nggak buruk, sehingga akhirnya menjadi perampok. Tetapi gak berhenti dari situ aja. Kemudian di Hakim-Hakim ayat 4-9, suatu ketika orang Israel diserang oleh Bani Amon. Nah, orang Gilead itu, pemuka-pemukanya datanglah ke mereka kepada Yefta. Pimpinlah kami melawan orang Amon. Saudara-saudari, kalau bukan mereka melihat sesuatu kelebihan pada si Yefta, gak mungkin mereka akan meminta menjilat ludah mereka lagi gitu ya. Nah, inilah yang saya katakan. Walaupun dia anak haram, bukan dari keinginan dia, dibenci, diperlakukan, bukan karena kesalahan dia. Dia pun korban, bukan dia mau jadi perampok, tetapi keadaan. Nah, ini dia, saudara. Namun Tuhan tetap memberikan kelebihan pada Yefta lebih dari orang Israel lain, sehingga mereka mencari Yefta ketika diserang oleh Bani Amon. Makanya Yefta bilang, bukankah kalian benci saya? Kalian telah mengusir saya dari rumah. Kenapa sekarang waktu kalian dalam kesukaran datang kepada saya? Ini normal, artinya ini satu bargain. Yefta meminta sesuatu dan mereka bilang, kamu akan jadi pemimpin saya, pemimpin kami, kalau kamu mau memerangi bangsa Amon. Ya, terus Yefta make sure, kalau kalian mengajak saya kembali ke Gilead untuk memerangi bangsa Amon, dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita, saya lah yang akan menjadi penguasa atas kalian. Dia akan jadi pemimpin, gitu ya. Tapi Anda ngelihat di sini yang menarik adalah ketika dia mengatakan itu, dia membawa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Artinya dia nggak menyombongkan diri, dia tahu dan dia percaya sama Tuhan. Bukan nggak begitu? Kan kita akan melihat juga dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11 selanjutnya dan ayat 27 kita ngelihat di situ. Yefta selalu membawa perkara kepada Tuhan. Yefta selalu membawa Tuhan, baik itu ketika berhadapan dengan orang Amon maupun dengan bangsanya sendiri. Jadi dengan kata lain, ini memperlihatkan Yefta adalah seorang yang percaya dan mau terhubung dengan Tuhan. Beda dengan Simson, ya. Tapi inilah Yefta mau melibatkan Tuhan. Oke? Nah, saudara, apa yang kita belajar dari hal ini adalah dunia boleh melihat kepada kejatuhan dan kekurangan kita. Kalau Anda punya pola pikir dunia, ataupun Anda memperhatikan pola pikir dunia, maka dunia akan selalu berfokus pada kejatuhan dan kekurangan manusia. Posisi yang buruk, kamu anak haram, ya, kamu gak layak, kamu perampok, ya. Tetapi Allah, pola pikir kerajaan Allah selalu menganugerahkan kasih karunia kepada kita untuk melihat kuasanya. Makanya walaupun
dia anak haram, diperlakukan nggak adil, ditolak, ya saudara, melakukan hal yang buruk. Tapi Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Bukan kelebihan saja, bukan hanya kelebihan, tetapi sesuatu yang dibutuhkan untuk orang lain, saudara. Inilah kasih karunia namanya. Ya, hidup kita pun juga sama, saudara. Ya, Tuhan selalu telah memberikan suatu kasih karunia dalam kehidupan kita, terlepas apapun keadaan kita. Tetapi sama seperti Yeftah, kasih karunia itu harus kita hargai dengan memberikan hidup kita terhubung sama Tuhan. Ini yang Yeftah lakukan. Oke, dia percaya dan terus terhubung ke Tuhan. Amin. Tetapi yang menjadi masalah Yeftah kemudian adalah kesalahan dan kegagalan Yeftah adalah apa yang terjadi di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29-31. Ketika Yeftah siap untuk menghadapi bangsa Amon, Bani Amon itu saudara-saudari, ya, dikatakan roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui Gilead, daerah Manasye, melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Di sini masalahnya, lalu bernasalah Yeftah kepada Tuhan, jika engkau sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar pintu dari rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan persembahkan sebagai korban bakaran. Ini yang menjadi masalah, ya. Tetapi selebihnya Yeftah adalah orang yang bersandar pada Tuhan, dan Tuhan pakai. Makanya roh Tuhan turun atas dia. Saat itu Yesus belum mati buat kita, sehingga roh Tuhan gak bisa tinggal dalam kita. Kita belum ditebus, belum kudus, tetapi hanya bisa hinggap, saudara. Tetapi menarik kita lihat bahwa Yeftah memiliki cara ini adalah urapan Tuhan. Setelah urapan Tuhan, Yeftah dituntun berjalan melalui daerah Gilead. Gilead adalah daerah dia. Dia adalah suku Gilead. Artinya ketika dia mulai peperangan, dia mulai mencari, ya, backup, dukungan dari suku yang minta dia, ya, daerah Manasye, karena dia keturunan Manasye juga. Kemudian dia melalui Mispa, ini rumah tinggal dia, dan juga di mana ada persembahan korban, artinya kayak seperti tempat di mana mezbah korban syukur, korban bakaran dinaikkan. Sesudah itu baru dia ke Amon berperang, saudara. Dia nggak langsung ke Amon, tetapi disinilah dia dituntun Tuhan untuk mendapatkan dukungan, lalu juga saudara-saudari menyatakan diri ke keluarga dan juga ke hadapan Tuhan, ya, lalu ke Amon. Nah, tapi dia tetap bernasar walaupun dia tahu dia dipimpin Tuhan. Ini yang menjadi kebodohan Yeftah. Hasilnya, akibatnya adalah ketika dia menang, yang menyongsong keluar adalah anak perempuannya, dan celakanya anak perempuan itu adalah anak satu-satunya. Dia nggak punya anak laki lain, dia nggak punya anak perempuan lain, hanya anak perempuan ini. Ketika dilihatnya dan dilihatnya dia anak perempuan itu yang keluar menyongsong dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Saudara-saudari, apa yang terjadi pada Yeftah, kegagalan, kesalahan Yeftah adalah dia gagal mengenal tujuan Tuhan. Pada saat dia bernasar, dia gagal mengenal tujuan Tuhan. Kenapa saya katakan gagal mengenal tujuan Tuhan? Karena dia melihat bahwa pemilihannya menjadi orang yang memimpin melepaskan orang Israel kepada Bani Amon adalah tentang pribadi dia, tentang diri dia sendiri. Dia tidak melihat bahwa Allah selalu tertuju kepada sesuatu yang lebih besar. Bukan Anda dan saya gak penting buat Tuhan, tetapi Tuhan selalu mau kita jadi dampak, menjadi membawa sesuatu yang lebih baik kepada orang lain. Sehingga ketika dia dipilih dan orang-orang tua-tua itu dari Gilead datang kepada dia, ya tak harus sadar bahwa ini bukan tentang dia doang, tetapi Tuhan menggerakkannya untuk bangsa Israel. Sehingga dia gak perlu bernasar seharusnya kalau dia mengenal tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah bukan hanya berhenti pada Yeftah, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia tidak perlu bernasar, Tuhan kalau engkau menyerahkan Bani Amon, it's not about me. Ini bukan tentang Yeftah, ini tentang Israel, bangsa Israel. Yeftah gagal melihat tujuan Tuhan. Dia berhenti pada diri dia.
Sehingga dia nggak melihat bahwa tujuan Tuhan adalah menolong yang lebih banyak. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu dan dia pakai Yefta saja, saudara, banyak orang gak sadar kalau Tuhan dan memberikan kelebihan kepada kita. Ini bukan hanya untuk kita doang, tetapi Tuhan mau Anda menjaga orang lain. Ini ada dalam perjanjian baru bagaimana nafas daripada hal ini disampaikan dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Dikatakan tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Artinya karya roh, saudara, untuk kepentingan bersama. Anda dapat karunia roh bukan untuk diri kita sendiri. Nggak bisa berhenti pada diri sendiri. Roh untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Dalam Kolose 14 ayat 4, pasal 14 ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tetapi siapa bernubuat membangun jemaat. Sehingga Paulus katakan, bahasa roh bernubuat lebih berharga daripada yang berbahasa roh. Bukan nggak penting, kecuali orang itu dapat memastikan sehingga jemaat dapat dibangun. Ini bukannya bernubuat lebih penting dari bahasa roh, begitu maksudnya bukan, tetapi Roh Kudus mau sampaikan, firman Tuhan mau sampaikan bahwa tujuan Tuhan nggak berhenti pada diri kita. Kalau kita bisa bahasa roh, kita bangun diri kita, juga berdampaklah buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Ini intinya. Kalau dunia, pola pikir dunia adalah Anda akan dibuat self-center. Anda memperhatikan tentang siapa saya. Semua menjadi tentang saya. Ini yang terjadi kepada si Yefta. Sehingga dia nggak yakin. Karena ketika dia diangkat untuk menjadi pemimpin, itu bukan datang dari Tuhan, tapi tua-tua. Tapi kalau dia bisa berpikir, nggak mungkin tua-tua ini bisa digerakkan kalau bukan Tuhan. Maka tua-tua ini adalah juga alat Tuhan untuk menjangkau Yefta, untuk pada akhirnya membuat kebebasan buat bangsa Israel. Ingat saudara, pola pikir kerajaan Allah, saya kata dulu, ini dunia, ini kerajaan Allah, artinya pola pikir. Pola pikir kerajaan Allah selalu akan mau membawa kita kepada sesuatu unity yang lebih besar, kesatuan yang lebih besar, dampak yang lebih besar. It's not about me, but us. Ini bukan tentang saya saja, tetapi juga kita bersama. Tentang kita. Dunia bicara tentang aku, egois, center ke kita semua. Kalau bahagia, tentang aku. Kalau kita bisa berpikir tentang aku, Anda diberkati, Anda diberikan kemampuan kan, untuk Anda sendiri menikmati, tetapi bagaimana kita bisa jadi berdampak buat lebih banyak lagi. Inilah yang gagal dilihat oleh Yefta. Kemudian saudari, Yefta juga gagal mengenal cara Tuhan. Jadi dia gagal mengenal rencana Tuhan, dia gagal mengenal rencana Tuhan. Karena pada saat itu, ya, kebudayaan orang Kanaan yang kafir, mereka menyembah dewa-dewa, ilah-ilah, ala-ala palsu itu. Dan mereka seringkali bernasar. Jadi nasar pada saat itu adalah hal yang dilakukan oleh di kalangan penyembah berhala agar mereka didengar dan dijawab oleh dewa-dewa mereka. Tetapi Tuhan gak pakai cara kayak begitu, saudara-saudari. Dan ini yang gagal dikenal oleh Yefta. Kalau kita dalam perjanjian baru sangat jelas. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nasar bukanlah dasarnya iman. Nasar adalah dasarnya tidak yakin bahwa Allah memberikan kemenangan jawaban itu. Maka dikasihlah seperti adalah ini upeti ataupun sogokan, seperti kayak begitu saudara. Jadi nggak ada iman. Anda ngelihat dalam Yesus sendiri berkata, jika anak manusia datang dalam Lukas 18:8, apa adakah ia menemukan iman di bumi ini? Tuhan selalu mencari iman. Motivasi tindakan kita. Dunia selalu berpusat untuk memancing, artinya berpusat pada kemampuan kita, apa yang kita punya untuk bisa memancing agar doa kita dikabulkan, permohonan kita dikabulkan. Bahkan pola pikir ini pun, pola pikir, katakan dunia ini pola pikir ini masih ada banyak di kehidupan orang percaya. Mereka tanpa mereka sadar, kita harus lakukan ini supaya Tuhan jadi jawab. Kita lakukan ini supaya Tuhan lebih dengar. Saudara, Tuhan adalah Bapa buat kita saat ini yang telah menerima karya dan korban salib Yesus. Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Masa sih, kalau seorang Bapa yang sangat mengasihi, kita harus
berikan sogok dulu baru dia akan dengar atau memberikan yang terbaik. Enggak, kita menjadikan Allah itu jadi Bapa yang jahat kalau begitu. Hanya iman yang bisa kita berikan untuk menghormati bahwa dia adalah Bapa yang baik. Dunia punya pola pikir berpusat memancing Tuhan agar dikabulkan. Tetapi pola pikir kerajaan Allah adalah suatu reaksi positif atas apa yang Tuhan telah bayar, janjikan, dan sediakan. Iman itu suatu reaksi positif. Karena Anda beriman, maka Anda memberikan reaksi. Reaksinya adalah suatu tindakan yang nyata di mana Anda sungguh-sungguh atas apa yang Tuhan, karena Anda yakin atas apa yang kita yakin, atas apa yang Tuhan telah bayar, janjikan, dan sediakan. Banyak orang melakukan sebegini di gereja. Saya akan beri Tuhan. Dia bernasar, dia memberi Tuhan seberapa 20%. Kalau Tuhan ya memberikan, mencukupi segala kebutuhan saya, misalkan begitu. Ya saudara, pemberiannya nggak salah, tetapi motivasinya salah karena dia mau menggerakkan Tuhan dasarkan pemberian dia. Itu menghina Tuhan, saudara-saudari. Tetapi hal yang sama bisa dilakukan, tetapi dasarnya beda. Kita memberi 20%. Misalkan, Tuhan saya beri 20%. Bukan karena saya sudah melihat apa yang Tuhan jadikan, tapi karena saya yakin bahwa Tuhan pasti sediakan apa yang saya butuhkan. Kita yakin bahwa Tuhan pasti sediakan, Tuhan akan pasti berikan apa yang kita janjikan, maka kita bertindak. Ingat itu kan, saudara? Ini dia perbedaannya. Saudara, nasar bukanlah berdasarkan iman. Amin. Nasar yang di sini maksud adalah kita mau melakukan sesuatu kalau Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, perjanjian baru Tuhan sudah lakukan sesuatu. Nasar adalah dasar dari perjanjian lama, karena di perjanjian lama Yesus belum hadir, dan Yesus belum hadir, saudara, iman yang hidup itu belum ada di tengah kita. Ya, tapi sekarang Yesus hadir, segala sesuatu harus berdasarkan iman yang berfokus berpusat pada Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah saudara-saudara, Anda perlu hargai dan izinkan firman Tuhan untuk menjadi standar hidup kita dan jadi dasar dari tiap tindakan kita. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang membuat iman kita efektif. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita menghargai dan mengizinkan firman Tuhan jadi standar hidup, maka saudara, Anda akan tahu bahwa Tuhan sudah sediakan, dan Anda akan bertindak juga berdasarkan firman karena Anda percaya pada firman tersebut. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, saudara. Poin ketiga dari Yefta adalah bagaimana campur tangan Tuhan dalam kebodohan Yefta. Anda tahu ketika dia bernasar, kemudian yang keluar, saudara, dalam Hakim 11 ayat 29-31, yang keluar dari rumahnya ketika dia menang perang dari Bani Amun adalah anaknya sendiri, anaknya perempuan, anak satu-satunya lagi celakanya. Gak ada anak laki-laki lain, gak ada anak perempuan lain, anak satu-satunya. Ini kan celakanya. Dan pertanyaannya, apakah benar anak perempuan Yefta itu dikorbankan jadi korban bakaran? Mati, dibunuh, jadi korban bakaran. Kita ngelihat yuk, dalam firman Tuhan, begitu banyak, dan saya hanya ambil beberapa aja. 1 Imamat 20 ayat 2, Yeremia 7 ayat 31, Ulangan 12 ayat 31 dikatakan, Tuhan, intinya adalah begini saudara, Tuhan sangat-sangat menentang pengorbanan, korban bakaran manusia, ataupun apapun bentuknya manusia dikorbankan. Gak pernah dikatakan, tidak pernah kuperintahkan, tidak pernah timbul dalam hatiku, gak pernah timbul. Gak ada sedikit pun timbul, saudara. Itu kekejian bagi Tuhan. Saudara, Pak, ini kan buat orang-orang penyembah berhala. Kalau penyembah berhala aja, dia pun tidak mau. Intinya seperti itu, saudara. Jadi Tuhan tidak akan pernah menyuruh mengorbankan anak-anak ataupun manusia, saudara. Amin. Itu harus kita tahu. Kemudian, ya, Anda ngelihat di sini juga, ketika Yefta berkata, bernasar, ya, apa yang keluar dari rumahku akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Dan kata dan ini di dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai dan, bisa terjemahkan juga atau, saudara-saudari. Jadi dengan kata lain,
Yefta mengatakan, Tuhan yang pertama keluar. Kalau itu manusia, maka manusia itu akan menjadi diserahkan, didedikasikan untuk menjadi melayani Tuhan, kepunyaan Tuhan aja. Kalau itu binatang, akan dikorbankan jadi korban bakaran. Jadi anak perempuan Yefta bukan jadi korban bakaran, tapi melayani Tuhan di rumah Allah sebagai Nazirin. Nazirin adalah istilah yang dipakai wanita yang diberikan untuk supaya tidak menikah selamanya, tetapi melayani di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kayak dibiara, saudara, kayak gitu. Gak heran makanya di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 7-9, kemudian anaknya itu minta izin 2 bulan menangisi kegadisannya bersama teman-temannya. Dan kemudian setelah diizinkan, setelah 2 bulan, maka saudara lihat apa yang terjadi. Setelah itu, ya, ayahnya melakukan kepadanya yang telah dinasakan. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, arti tidak pernah menikah. Ini yang terjadi. Ya, kalau dia mau dikorbankan, ya anak wanita itu walaupun dia begitu berbakti pada orang tuanya, pasti gentar. 2 bulan pun akan nggak akan bisa dinikmatin. Tetapi bukan dikorbankan, artinya dibakar, tetapi hanya didedikasikan hidup sebagai seorang yang tidak menikah dan tinggal di bait Allah. Dalam kitab Keluaran, bahwa wanita menjadi bagian dalam pelayanan di bait Allah sudah tertulis. Keluaran 38 ayat 8 di situ dikatakan bahwa pelayan perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan, saudara, dekat bait Allah itu. Oleh sebab itulah, saudara, yang saya mau sampaikan di sini, yang kita bisa ngelihat di sini adalah Tuhan tahu loh kita sering melakukan kebodohan. Lalu Tuhan gak kasih peraturan yang tadi Anda ngelihat dalam Ulangan, Imamat, dalam Yeremia, dan banyak lagi ayat buku-buku kitab-kitab yang lain, maka dia bisa dibakar. Tetapi ini gak terjadi. Jadi artinya apa buat saya adalah begini, Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan diberikan kepada kita agar bisa menolong kita di masa kebodohan. Seringkali orang melihat peraturan Tuhan itu hanya mengekang, tanpa melihat bahwa itu diberikan Tuhan untuk menolong kita supaya di masa kebodohan bisa meluputkan kita dari hal yang lebih buruk, saudara. Oleh sebab itu hargai dan taati hukum-hukum ketetapan Allah, bukan karena Anda takut dihukum. Karena firman kita hidup dalam perjanjian baru dan firman Tuhan katakan, there is no condemnation, tidak lagi penghukuman barang siapa di dalam Kristus. Tetapi kalau kita taati hukum adalah supaya kita bisa ditolong. Kita ini manusia yang gak sempurna, siapapun Anda. Kita ini gak sempurna, bisa melakukan kebodohan. Tetapi ketika kita taat pada hukum, ketetapan-ketetapan, maka itu bisa menolong kita di masa kebodohan. Amin, saudara. Sebab itu hargai. Jadi dari Yefta kita bisa belajar bahwa Tuhan tuh menganugerahkan kasih karunia supaya kita melihat kuasanya. Sebab itu hargai kasih karunia. Dengan cara gimana? Terus terhubung dengan Tuhan. Kehidupan kita adalah tentang terhubung dengan Tuhan. Ya, jangan hanya cari Tuhan untuk minta. Tuhan minta, tapi kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ini kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Jangan fokus pada kelemahan, tapi apa yang Tuhan taruh. Kita mesti punya kekurangan, kelemahan. Mungkin sebagian Anda juga mengalami dari lahir mengalami cacat, tapi pasti ada kelebihan yang membawa, yang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan ngelihat hanya sekarang yang dikasat mata, saudara, tapi Anda bawa sesuatu membawa dampak pada orang lain. Hargai itu dari Tuhan. Dengan bagaimana saya bisa terus terhubung sama Tuhan, maka akan menjadi berdampak. Kemudian Anda harus tahu bahwa Tuhan memakai kita dengan tujuan kepentingan bersama, bukan hanya diri kita sendiri. Jangan baper. Ini bukan tentang kita, tapi bukan tentang saya sendiri, tapi tentang kita, saudari. Dan Tuhan juga telah bayar dan menyediakan yang kita perlukan. Di atas kayu salib dia sudah bayar. Dan dia menanti kita bertindak dengan iman dan bukan memancing Tuhan untuk memberikannya. Sebab dia sudah berikan segalanya. Sebab itu hargai. Anda hanya tahu itu ketika Anda gali firman. Hargai dan izinkan firman Tuhan menjadi standar hidup dan dasar tindakan kita. Kemudian bahwa Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum, jangan dilanggar, ditaati, karena itu membantu kita di saat kita melakukan kebodohan. Nggak ada orang yang bilang bahwa saya nggak pernah melakukan kebodohan. Ketika Anda ngomong begitu aja, Anda sudah bodoh. Amin. Hargai, taati ketetapan itu. Bukan karena takut dihukum, tetapi itulah yang akan meluputkan kita, yang membantu kita di masa kebodohan kita. Amin.
Kita punya Allah yang luar biasa, saudara. Dia mengasihi kasih karunia buat kita. Dia mau kita hidup dengan iman sehingga kita bertindak dengan kemenangan, berjalan dalam kemenangan, dan dia juga memberikan kita supaya kita bisa luput dari kebodohan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.